Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati saudara-saudaraku para pencari Tuhan dimanapun berada seluruh Nusantara. Puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ketemu lagi dengan saya, yaitu ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku, para pencari Tuhan dimanapun berada, mari kita lanjutkan uraian yang ketiga ini tentang cara mengenal Tuhan. Baik, yang kemarin, video-video kemarin sudah kita ketahui bedanya Nabi Muhammad, Rasul dan Rasulullah. Ya, saya ulangi sedikit bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi Isa itu adalah manusianya. Lalu Rasulullah, Roh Kudus itu adalah isinya atau potensi, gelombangnya, energinya. Ya, kalau Nabi Muhammad ditempati Rasulullah atau Nabi Isa ditempati Roh Kudus, itu disebut Rasul atau utusan. Ya, baik, pemahaman ini agar dikunci rapat ini ya, agar supaya Anda bisa menerima uraian-uraian saya tentang makrifat, ya, tentang belajar makrifat ini, ya, karena selalu keterkaitan, ya. Oke ya, kayaknya semakin pada penasaran ini bagaimana mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan itu ranahnya ruh atau ranahnya rohani, ya. Jadi akal pikiran kita itu tidak bisa menjangkau, ya. Tetapi caranya dan atau metodologinya mengenal Tuhan itu bisa diilmiahkan, ya. Makanya saat Nabi Muhammad waktu Isra, ya, perjalanan di dunia itu sangat lama, ya, kurang lebih itu sekitar 12 tahun, ya. Kalau di tarekat kami itu disebut beradaptasi, adaptasi gelombang Allah, ya, gelombang Tuhan. Setelah kita melaksanakan baiat, ya, lalu Nabi Muhammad barulah Mi'raj, ya, naik ke langit lapis 7 atau sab ke-7, kemudian di atasnya lagi Arsy, di atasnya lagi Sidratul Muntaha, ya, itu adalah puncak kesadaran tertinggi, ya. Makanya saya dalam menerangkan metodologi ini itu selalu pakai analogi, ya, agar mudah diterima oleh akal kita, ya. Karena ketemu Tuhan atau sadar Tuhan itu adalah ranahnya rohani atau roh, ya. Dan itu sangatlah sulit, ya, tetapi perlu digarisbawahi, ya, bahwa Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad, ya. Kita ini juga bisa Mi'raj, ya. Buktinya di dalam hadis, ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya, artinya sholat itu
mi'rajnya orang mukmin, ya. Berarti kan kita berpotensi untuk ketemu Allah atau mi'raj, ya. Bisa diterima sampai di sini, ya. Baik, ya. Kita kembali ke metodologi atau cara mengenal Tuhan, ya. Siapakah Tuhan itu, ya? Ini perlu disiapkan penalaran yang sangat tinggi, ya. Syaratnya ya memang ini Anda harus netral dulu, ya. Nolkan dulu, ya, agar tidak ada ekspektasi atau keinginan yang timbul dari versinya sendiri atau versinya masing-masing, ya, yang belum tentu benar dan akhirnya dapat menghambat Anda untuk paham Tuhan, ya. Karena Anda sudah sedikit banyak itu kemasukan ilmu agama dari mulai kecil, ya, entah dari para kiai, entah dari para ustadz, dan sampai sekarang ini dibuat acuan, dibuat pedoman, dibuat rujukan, ya. Akhirnya ketika ada ilmu yang dirasa ini berbeda atau aneh atau asing, ya, meskipun ilmu yang baru ini benar secara mutlak, ya, Anda mungkin segera memvonis sesat, ya, tanpa melihat data dan faktanya, karena sudah terdogma, karena sudah mendarah daging bahwa pengetahuan agama itu seperti itu, ya. Akhirnya itu tidak mau menerima ilmu ini, ya, seperti itu, ya. Ibaratnya Anda sudah membawa secangkir kopi hitam, ya, jika dijok dengan air putih yang jernih, steril sekalipun, ya, pasti masih terlihat kopi hitamnya, ya, air putihnya tidak kelihatan, betul, ya. Oke, ya, kita kesepakatan dalam saya menjelaskan ilmu ma'rifat ini, kita harus netral, ya, harus nolkan dulu, ya, karena kita di dalam ngaji ma'rifat ini mungkin Anda ini belum pernah mendengar, ya, mungkin baru kali ini, mohon maaf, ya. Dan saya pastikan bahwa di dalam ngaji ma'rifat ini kita tetap merujuk atau berpedoman atau berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Jadi kita ini aman untuk belajar ma'rifat ini, ya. Secara penalaran akal, ya, Tuhan itu adalah sesembahan, tempat berabdi, tempat berbakti, tempat memohon, tujuan, ya, sesuatu yang selalu teringat, ya, keakuan, ego, ya, atau sesuatu yang menjadi kemelekatan, ya, betul, ya, itu adalah penalaran Tuhan secara akal, ya. Tapi pada hakikatnya Tuhan itu sebenarnya tidak bernama, ya. Itulah yang esa, itulah yang mutlak, ya. Kalau sebutan nama itu tergantung dari komunitasnya masing-masing atau pada zamannya masing-masing, ya. Jadi Tuhan itu ada yang menyebutnya atau memberi nama Allah, ada yang menyebutnya Allah Bapa, ada yang namanya Sang Hyang Widi, ada yang seperti apa itu namanya bahasa masing-masing, ya, mungkin bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya, dan lain-lain, tergantung bahasanya. Itu adalah nama-nama Tuhan sesuai dengan komunitasnya atau dengan bahasanya masing-masing, ya. Tetapi
tujuannya itu adalah sama, ya. Tuhan yang esa, Tuhan yang mutlak, ya. Kalau nur Tuhan atau gelombang Tuhan, potensi Tuhan, energi Tuhan, ya, ada yang menyebutkan itu, memberi nama itu Rasulullah, Roh Kudus, Guru sejati, Atman, Buddha, ya. Tapi pada hakikatnya itu adalah isi yang sama atau yang mutlak, ya. Kalau pembawanya, ya, kalau pembawanya atau manusianya itu bernama Sri Krishna, Siddhartha Gautama, Wisnu, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain, ya, itu semua adalah benar. Itu adalah para rasul, ya, itu semuanya itu benar, tetapi tergantung pada zamannya masing-masing, ya. Tetapi tujuannya itu tetap Tuhan yang esa, Tuhan yang mutlak, ya. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan dengan nama-nama itu, ya. Yang Anda pikirkan saat ini adalah siapakah utusan zaman sekarang, ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, di surah At-Taubah ayat 128, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul di kaummu sendiri, ya. Nah, pasti Anda menyebut saya ini aneh, ya. Mungkin Anda ini menyebut saya ini sesat mungkin, ya. Tetapi sabar dulu, ya, sabar dulu. Nah, saya akan menjelaskan secara detail di video berikutnya, ya. Tetap ikuti terus uraian-uraian saya agar Anda tidak blunder, ya, Anda tidak bingung, ya, dan akhirnya Anda nanti akan mengenal Tuhan, ya. Baik, salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabiyah Qolidiyah, memarifatkan umat seluruh dunia, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.